Assalamualaikum Bu. Cindy ya? Iya Bu. Dari mana tadi? Saya habis dari kelas tadi Bu. Masih kuat gak nih hawasannya? Insya Allah masih. Masih kuat ya. Jadi ada apa nih Ki Cindy kesini? Jadi Cindy kesini pengen konseling sih Bu sama Ibu. Berarti tadi malam ngechat untuk bilang itu ya? Iya Bu. Sebelumnya Cindy udah tahu belum konseling itu apa? Tahu Bu, tapi tahu sih sedikit-sedikit gitu. Jadi di sini ibu itu sebagai konselor dan Cindy sebagai konseling. Nah, kita di sini itu sama-sama untuk memecahkan masalah Cindy. Selama sesi konseling nanti, Cindy bisa ceritain apa aja yang Cindy rasain. Karena di sini kan di ruangan ini cuma ada kita berdua. Jadi semua yang Cindy bilang ke ibu, ibu jaga rahasianya, kayak ibu bilang-bilang kemana. Ya, jadi aman aja. Jadi selama ini apa yang mengganggu pikiran Cindy? Saya tuh kayak merasa cemas sih Bu. Terus kayak kecemasan yang berlebihan gitu Bu. Jadi waktu kecemasan itu muncul, perasaan Cindy itu gimana? Takut sih Bu, kayak takut banget. Kayak ada tekanan besar gitu Bu. Terus tapi saya nggak tahu tekanan itu dari mana gitu Bu, asalnya. Jadi ada lagi nggak yang mau Cindy ceritain? Apa aja bebas, tanpa difilter, bebas aja. Kayak apa gimana ya Bu, kayak ayah saya tuh orangnya kan tegas ya Bu. Jadi tuh kalau misalnya ada aja kesalahan yang kayak saya lakukan tuh sedikit aja yang salah tuh kayak udah bagi dia tuh kesalahan tuh ya udah fatal banget Bu, kayak udah nggak bisa nih kamu nih gitu. Jadi saya kayak merasa tuh takut gitu Bu. Jadi setelah nyeritain ini tadi, perasaan Cindy gimana? Entah kenapa sih Bu, saya juga ngerasa Ibu tuh juga bakalan kecewa gitu sama saya Bu, sama kayak ayah saya. Enggak kok, nggak ada yang kecewa ya sama Cindy. Kita berdua di sini sama-sama berproses, sama-sama Cindy supaya Cindy itu bertumbuh ke depannya. Cindy pernah nggak mimpi berulang gitu? Pernah sih Bu, kayak bahkan sering juga Bu, kayak mimpinya tuh misal sini tuh kayak ada di dalam ruangan lagi ujian gitu Bu, tapi sini tuh nggak bisa Bu ngejawab soalnya, sini nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu Bu. Jadi ngerasa gugup, cemas dan deg-degan gitu ya di mimpi itu. Nah jadi bisa jadi tuh mimpi yang tadi itu melambangkan kalau Cindy itu lagi tertekan gitu sama apa yang masih dihadapin gara-gara kecemasan tadi. Enggak deh Bu, kayaknya mungkin kebetulan aja Bu mimpinya. Jadi gini, ketika kita itu lagi nggak baik-baik aja, tubuh itu bisa tuh ngasih sinyal ke kita, bisa lewat mimpi, bisa lewat tubuh yang gampang capek gitu ya. Nah di sini Cindy pernah nih mimpi berulang yang tiap hari gitu. Nah bisa jadi itu sinyal dari tubuh Cindy kalau Cindy itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi dari sisi konseling kita nih hari ini kan, apa yang bisa Cindy ambil pelajaran? Saya kayak merasa sadar gitu sih Bu, kalau misalnya saya tuh sebenarnya selama ini tuh kayak pengen harus sempurna tuh gitu Bu di mata orang lain. Jadi pandangan Cindy terhadap diri sendiri itu gimana? Kayaknya mulai sekarang tuh saya harus lebih sadar kalau misalnya nilai saya tuh bukan untuk menyenangkan orang lain gitu Bu. Terus juga saya sadar kalau misalnya saya ini juga mau belajar untuk bisa mengambil keputusan sendiri dengan perasaan tanpa rasa takut juga Bu. Bagus. Kalau begitu dari sisi konseling ini pandangan Cindy terhadap diri Cindy itu udah lebih bagus ya dari sebelumnya. Cindy udah bisa mandang diri sendiri itu lebih berharga gitu. Jadi Cindy bisa praktekin apa yang sudah Cindy dapatkan dari sisi konseling kita hari ini ya. Oke, makasih ya Cindy, bisa datang lagi kapan-kapan kalau merasa butuh bantuan ya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Nah, teman-teman sekalian, pada tahapan ini merupakan tahapan yang pertama, yaitu tahapan assess, di mana yaitu membentuk raport dan juga mengenali masalah utamanya. Konselor itu harus memberikan atau membentuk ruang rasa aman, nyaman terhadap konseling agar konseling tersebut mau terbuka untuk kecemasan atau masalah yang sedang dihadapinya. Ada lagi nggak yang mau diceritain? Apa aja bebas, tanpa difilter, bebas aja. Nah, teman-teman sekalian, dialog tersebut itu merupakan tahap yang kita kedua, yaitu pengembangan transparansi, itu melalui proses
asosiasi bebas, yang mana konseling ini mengalami atau teringat kembali dengan pengalaman masa lalunya di dialog tersebut itu, atau di dalam video tersebut itu adalah seorang figur ayah yang mana ia merasa takut dikarenakan ayahnya ini tegas, teman-teman sekalian. Nah, nanti rasa takut itu akan dipindahkan kepada konselornya. Nah, pemindahan tersebut itu disebut dengan transferensi. Cindy pernah nggak mimpi berulang gitu? Nah, teman-teman, pada tahap ini konselor bekerja melalui transferensi. Konselor menggunakan analisis mimpi, interpretasi, dan memahami resistensi untuk menemukan akar konflik yang sedang dialami oleh konseli. Sehingga, konseli dapat memperoleh insight bahwa ia tidak harus sempurna agar dapat diterima. Apa yang bisa Cindy ambil pelajaran? Nah, pada tahap ini, konselor melakukan resolusi transferensi agar konseli bisa lebih sadar diri, lebih mandiri, dan tidak lagi terikat pada ketakutan masa lalu. Intinya adalah sebuah proses bergerak dari mengungkap konflik bawah sadar hingga tercapai pemahaman diri dan kemandirian.